Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Semangat? Ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelumnya kita explain dulu, oke? Oke. Siap ya? Tangan ke atas. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan, dua jari kanan ya, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cantik, tiga jari kanan, tiga jari kiri. Berdoa dimulai. Pancasila. Persatuan Indonesia. Perwakilan 5. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang
Ada 7 beristirahat, tepuk semangat, tepuk fokus, mengingat, tepuk konsentrasi, tepuk simbol Pancasila, ya, pintar. Sekarang suruh belajar, rapikan dulu tempat duduknya, nak. Penduduknya rapikan, bajunya dirapikan. Ya, sudah rapi semua. Bajunya sudah dirapikan. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yang dipanggil jawab apa, nak? Hadir, saya Bu. Aditya Ardiansa, Aisyah, Bianca, Boy Alexa, Dela Francisca, Dena, Ferdia Elsa, Erlin, Kayla Simabella, Kasih, Kayla Khairunisa, Laura Azara, Laura Mariska, Lukman, Renata, Mas Ayu, mana Mas Ayu? Hadir. Muaz, Mufidah, Muhammad Wirafakar, Gilang Karlia, Naulen, ada Naulen, Karisa, Sherly Yusara. Nah, alhamdulillah hari ini hadir semua. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang aturan. Aturan itu ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Apa tujuan pembelajarannya? Agar anak-anak dapat memahami dan mengetahui pentingan aturan di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di mana, nak? Di rumah. Kemarin kita sudah belajar tentang aturan. Aturan, apa itu aturan? Aturan tertib yang dibuat oleh orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah siapa membuatnya? Guru atau sekolah yang membuat aturan. Kemarin kita belajar aturan di sekolah. Apa nak contoh aturan di sekolah? Ada yang masih ingat? Apa coba? Apa Aisyah aturan di sekolah kemarin? Lupa. Masuk sekolah pukul 7.30. Kalau sudah di sekolah, sudah dalam kelas harus mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak boleh main-main. Kalau lagi belajar tidak boleh main-main. Harus mendengarkan penjelasan guru dengan tenang, dengan semangat, dengan nyaman, ya. Tuh pelajaran kita kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang aturan rumah.
Tadi tujuan pelajarannya itu agar anak-anak dapat mengetahui apa itu aturan rumah dan pentingnya aturan rumah dibuat, ya. Oh ya, hari ini hari apa, Nak? Hari apa ini? Senin. Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal berapa ini? 20? Belum satu. Iya, 22. Bulan apa, Nak? Bulan September. Tahun berapa, Nak? Tahun berapa? 2025. Semangat ya belajarnya, semangat supaya anak-anak tahu apa itu aturan di rumah dan di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Coba siapa yang ada rumah? Enak tak punya rumah? Siapa yang ada di rumahmu? Ada ibu, ada siapa lagi? Ada ayah, ada siapa lagi? Ada kakak, ada siapa lagi? Nenek, ya. Itu namanya anggota keluarga. Hari ini kita akan belajar tentang aturan rumah. Apa itu bacaannya? Ya, aturan di rumah. Sesuai tujuan pelajaran kita, pentingnya aturan di rumah. Yang pertama apa? Yang pertama, Nak? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban di rumah supaya rumahnya tidak ribut. Ada apa, Nak? Tidak bertengkar. Anak punya aturan, yaitu aturan menjaga ketertiban. Penting. Kalau kita mengikuti aturan yang dibuat oleh orang tua, maka rumahnya akan tertib. Ya, dibilang mandarnya, rumahnya akan tertib. Ya, yang kedua apa yang kedua? Coba Henry baca yang kedua, Nak. Keluarga yang harmonis. Kalau mengikuti aturan di rumah, maka keluarga tersebut akan harmonis, tidak ada yang bertengkar. Senang tak kalau keluarganya harmonis? Senang tak harmonis? Ubina senang tak kalau keluarganya harmonis? Iya, tidak ada pertengkaran, adik sama kakak saling sayang. Yang ketiga, ini tulisannya melatih, Nak, ya, kurang hal. Melatih tanggung jawab. Contoh, anak-anak pulang sekolah, kalau dia sepatunya diletakkan kalau pulang sekolah, dibuka, diletakkan di mana? Diletakkan di dalam sepatu. Itu namanya anak yang tertib aturan di rumah. Kalau pulang sekolah, sepatunya dilempar, tertib nggak itu? Anak yang baik, anak yang patuh aturan. Kalau pulang sekolah, bajunya diganti, sepatunya diletakkan di rak sepatu, tasnya diletakkan di mana? Di rak buku atau di meja belajar. Itu anak yang tertib aturan. Itu pentingnya. Jadi anak-anak punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Ya, Dena ya. Dena, ya. Apa Dena yang ketiga tadi? Apa yang ketiga? Apa Dena? Melatih tanggung jawab. Yang keempat apa? Pentingnya kita patuh pada aturan. Yang keempat apa? Mencegah masalah. Kalau kita tidak patuh aturan, ada masalah, berkelahi, bertengkar, ribut di kelas, di rumah sama adik sama kakak. Ya, jadi ada berapa, Nak? Pentingnya aturan kita di rumah ada berapa ini? Ada berapa? Ada berapa yang buat? Iya, ada 4. Selanjutnya
Contoh aturan. Nah, ini ada contoh. Apa yang pertama contoh aturannya? Ini apa ini tulisannya? Membantu orang tua. Contohnya apa? Mencuci piring. Membantu ibu mencuci piring setelah makan. Anak-anak cuci piring tak di rumah? Anak-anak cuci piring tak di rumah? Pintar. Dela cuci piring tak di rumah, Dela? Dela cuci piring di rumah? Iya, pintar. Jadi kalau sudah makan, sudah minum, bantu orang tuanya dengan cara apa? Dengan cara mencuci piring. Ya, mencuci piring. Selanjutnya apa aturannya, Nak? Coba aturannya apa lagi? Apa itu? Iya, menjaga kebersihan rumah. Dengan cara apa menjaganya? Dengan menyiram bunga. Apa lagi? Menyapu halaman. Dengan apa lagi? Dengan ngepel supaya apa? Supaya bersih. Siapa yang suka nyiram bunga di rumah? Oh, pintar. Supaya apa? Bunganya disiram? Supaya apa? Supaya tumbuh. Supaya apa lagi? Subur. Coba supaya apa lagi bunganya disiram? Hah? Subur. Supaya subur. Supaya tumbuh. Terus apa lagi itu contohnya? Menyapu halaman. Adiknya menyapu halaman. Supaya halamannya tidak disapu. Supaya iya, supaya bersih, tidak ada sampah, supaya bersih. Apa tidak? Halamannya disapu supaya apa, tidak? Iya, supaya bersih, tidak ada sampah. Terus gambar yang ketiga, apa lagi itu, Nak? Oh, kakaknya lagi ngepel. Kakaknya lagi ngepel. Ngepel apa dia, Nak? Daerah. Nah, contoh selanjutnya coba anak buka buku PKN-nya. Buku paket PKN-nya coba buka. Buku PKN-nya itu ada di halaman berapa ya? 22. Buku PKN-nya saja, Nak. Buku PKN-nya saja. Coba dibuka di halaman 2. Buku besarnya saja, bukunya ada. Nah, ini ya. Nah, buku ininya saja. Nah, itu ada aturan di rumah, ya. Ada nggak? Ada nggak? Iya, ada di halaman 29. Aturan rumah dan di sekolah. Nah, itu, ya. Ada di halaman 29. Sama-sama ini. Ya, sama-sama dengan kasih kalau bukunya tidak bawa. Nah, jadi contoh aturan di rumah: menyiram tanaman, menyapu halaman, dan mengepel. Anak-anak suka nggak menyiram tanaman? Suka nggak? Senang nyiram tanamannya? Senang ya? Sekarang contoh selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Coba siapa yang suka buang sampah sembarangan? Buang sampahnya sembarangan. Coba. Kalau buang sampah sembarangan, apa yang terjadi, Nak? Nanti baunya menjadi busuk.
habis makan, jadi sakit perut. Itu sebabnya kalau buang sampah harus di tempatnya. Di mana tempat buang sampah ya? Di kotak sampah, Peter. Buang sampahnya di kotak sampah. Ini ada dua nih kotak sampahnya. Ada warna biru organik, ada warna kuning namanya anorganik ya. Dibuang. Ada nggak kelas kita kotak sampah? Ada nggak kelas kita kotak sampah? Ada ya. Jadi kalau buang sampah harus di kotak sampah, jangan di tempat tidur, jangan di ruang tamu, tapi harus di kotak sampah supaya anak-anak menjadi anak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh selanjutnya, berbicara sopan kepada anggota keluarga. Coba siapa ini nak? Ibu. Ini siapa? Ayah. Kalau pergi sekolah harus pamit dengan ayah dan ibu. Berbicara dengan sopan, tidak boleh marah. Kalau pergi sekolah nih, pamit dengan ayah ibunya. Ayah, ibu, adik berangkat sekolah ya. Tolong doai adik supaya adik jadi anak yang pintar, mudah mendapatkan pelajaran, mudah mengerti. Salaman dengan ayah dan ibunya, dengan umi dan abinya, dengan mama dan papanya. Coba siapa di rumah kalau pergi sekolah pamitan dulu? Oh, pintar. Tangan kanan. Tangannya angkat tangan kanan. Nah, pamitan dengan orang tua supaya menjadi anak yang patuh terhadap aturan di rumah yang dibuat oleh ayah dan ibu. Tidak boleh berkata kasar dengan orang tua, tidak boleh marah-marah. Nanti tidak menjadi anak yang soleh, pintar. Nah, contoh yang kelima, contoh aturan kelima, apa ini nak? Apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu ada ayahnya, ada ibunya. Dia berdoa setelah sesudah makan. Coba siapa yang hafal doa mau makan? Hah? Jangan aku, saya. Siapa? Hah? Oh, coba Lukman. Coba Lukman. Baca doa sebelum makan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tepuk tangan semangat. Nah, tadi sudah dibacakan doa mau makan atau doa sebelum makan supaya anak-anak menjadi anak yang soleh. Makanannya berkah. Coba kita ulang sama-sama. Bismillah. Amin. Sebelum makan tuh cuci tangan, baca doa, makan. Setelah makan juga ada doanya. Apa doa setelah makan? Coba siapa yang hafal doa setelah makan? Coba Kalisa, ayo ke depan.
Nah, jadi contoh aturan yang Ibu jelaskan ini ada 5. Coba diingatkan kembali. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadinya? Yang pertama. Apa yang pertama saya? Oh, satu lagi. Membersihkan tempat tidur. Siapa yang suka membantu ibunya merapikan tempat tidur? Iya, merapikan tempat tidur, bangun tidur, rapikan tempat tidur. Nah, kalau tadi sudah tidak uang, yang pertama, apa yang contoh yang pertama? Membantu orang tua, contohnya mencuci piring. Yang kedua apa yang kedua? Menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, membuang sampah di tempatnya. Yang keempat, berbicara sopan kepada orang tua. Yang kelima, berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Coba dirapatkan, yang tengah apa dirapatkan? Coba yang tengah dirapatkan, dibaca. Dirapatkan, coba apa yang benar? Ya, membersihkan tempat tidur. Itu contoh-contoh dari aturan di rumah. Sekarang apa manfaatnya? Manfaat apabila anak-anak mematuhi aturan yang ada di rumah. Coba Dela ke depan, Dela. Coba Dela ke depan. Sekarang manfaat daripada mematuhi aturan. Yang pertama apa? Rumah menjadi rukun dan damai, ya. Rumah menjadi rukun dan damai. Yang kedua apa? Yang kedua, membiasakan hidup disiplin. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Yang keempat, menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Yang kelima, mendapatkan hasil sayang dan kepercayaan dari orang tua. Yang keenam, belajar sopan santun. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa aman. Nah, kalau anak-anak tidak mematuhi aturan, apa yang akan terjadi? Rumah menjadi kotor. Kalau tidak mau merapikan rumah, tapi nyapu, tanamannya akan menjadi mati semua, tidak tumbuh, ya. Apa dampak yang kedua? Anggota keluarga akan saling bertengkar. Kenapa? Karena tidak harmonis dan tidak ada rasa kasih sayang. Ketiga, kesehatan terganggu karena kotor rumahnya. Yang keempat, tidak ada rasa saling menghormati. Menghubungkan aturan rumah dan Pancasila. Berdoa sebelum makan dan minum, berdoa sebelum tidur,
Itu pada sila pertama. Coba ulang nak. Pancasila. Dua, kemanusiaan dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, dengan yang dipimpin dalam bermusyawaratan. Lima, keadilan sosial seluruh. Pembantu pekerjaan termasuk penafsiran 3 mengikuti aturan terkait dengan silam 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang coba kita screenshot dulu lah. Teguh semangat. Mana suaranya? Teguh semangat. Teguh semangat dan minum. Datang dan dinding. Duduk. Datang dan dinding. Duduk. Aha. Ma. Aha. Dan ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya aturan rumah dibuat untuk ditaati, termasuk aturan belajar disiplin. Aturan rumah juga menciptakan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, patuhilah aturan di rumah mulai yang kecil. Hidup rukun, jadikan rumah sebagai tempat belajar nilai-nilai anggota keluarga. Nah, sekarang tugas anak-anak coba mengeluarkan PND-nya dulu. Sudah belum nyanyi aturan di rumah? Belum? Coba nyanyi. Coba nyanyi. Ke depan. Kita nyanyi aturan di rumah. Yang lainnya di mana? Ke belakang, Heri. Ke belakang. Ayo sini Heri. Ayo si Pamela. Sama Heri juga nak. Ayo sini, awas kamu. Sini, yuk. Apa lagunya? Aturan di rumah. Ada 7 kebiasaan. Bukan. Aturan di rumah. Aturan di rumah ada macam-macam. Contoh yang pertama, membersihkan rumah. Contoh yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, sopan orang tua. Tepuk tangan semuanya. Sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD. Ya, coba punya clear warnanya. Clear warnanya bawa deh. Ya, keluarkan.
Pinjam nak, pinjam yang bawa dipinjamin biar jadi anak pintar. Jangan kurang sejam, jangan kurang sejam, kurang sejam. Hah? Iya, udah mampir. Kebutuh sih itu nih. Iya, nggak lupa bolong kan. Garisnya diwarnai warni-warni. Yang nasi ya. Nanti aku panggil ke depan satu-satu ya.
Lama-lama kayak Yang sudah selesai, duduknya yang rapi. Sudah selesai semua. Sekarang anak-anak duduk yang rapi. Ibu panggil satu-satu untuk presentasi ke depan. Yang duduknya rapi, ibu panggil duluan. Ayo, mana yang duduknya rapi? Sekarang coba Dewan dan Bianca berdua ke depan. Bawa kertas KPD-nya, bawa kertas. Ya, Dewa dan Bianca. Sini ke depan. Nah, pintar. Sekarang Dewa dulu, Dewa dulu. Merapikan tempat tidur, memberikan
Sekarang Dena, Erwin, Kayla, Siva, Bella. Nih, baris. Ini baris. Nah, membuang sampah di tempat sampah. Berlaku sopan kepada orang tua. Berdoa sebelum dan sesudah makan. tangan semuanya kumpul, tapi ini kumpul di tengah. Nih, kumpul. Sekarang Mufijal, Mas Ayu, Naulen. Ya, majuan dikit. Majuan dikit ya. Nih. Merapikan tempat tidur, membersihkan halaman rumah, membuang sampah di kotak sampah. Ayo, kumpul mantul. Mantap betul. Sekarang Buya Banda, Karnia, dan Ferdi. Yuk ke depan. Mantul. Mantap betul. Yuk sini ke depan. Ya, sekarang bilang terbiak. Bersihkan tempat tidur, membuang sampah di kotak sampah. Kata ketua. Kumpul lah, ini beli kumpul. Dan sekarang terbiak. Sekarang Aisyah, Laura Azara, Laura Monisha. Aisyah, Laura Azara, Laura Monisha. Yo, Aisyah, baca yang ini. Berlaku sopan kepada orang tua, merapikan tempat tidur, berlaku sopan kepada orang tua. Bertumbuh hebat. Yuk kumpul yang tapi jangan lari-lari nah, jangan lari-lari. Lukman, Aditya, Boy, Alex,
Ya. Membuang sampah tempat kotak sampah. Perhatikan tempat tidur. Yaya kasih. Ya, nih. Pintar. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Betul. Oh, hebat. 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 Pintar. Semuanya sudah pintar semua. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran yang kita telah kita laksanakan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu aturan di rumah dibuat untuk ditaati, ya. Terus rumah orang-orang disiplin, tapi aturan di rumah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pesan moralnya, pada awal itu dari hal yang kecil, hidup rukun dan saling menghargai, dari rumah sebagai tempat belajar nilai-nilai Pancasila, dan ingatlah mematuhi aturan adalah tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Sekarang bukan ngedung, sekarang belajarnya lah. Semangat pelajaran kita hari ini. Semangat ya. Semangat. Nanti di rumah dipraktekkan ya. Supaya menjadi anak yang patuh aturan. Sekarang kita akan latihan anak-anak silang
Pintar. Yang sudah selesai bukunya, pensilnya disimpan dalam tas. Oh, sejam lah. Sejam 2 menit. Iya, sejam 2 menit. Sudah. Yang sudah selesai, buku dan pensilnya disimpan di dalam tas. Ya, buku, pensil, kertas, ulangannya jangan. Bukunya disimpan dalam tas kalau sudah. Ya, sudah. Kalau sudah buku pensilnya disimpan dalam tas, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Sudah ya, duduk rapi. Duduk rapi. Oke. Ya, yang sudah duduk rapi. Kalau yang sudah oleh, kertasnya dipegang, nah, kertas ulangannya dipegang, kertas latihannya. Sudah ya? Sudah kasih? Ya, kita baca doa sama-sama. Jadi setelah kita simpulkan bahwa aturan itu dibuat dari hati, terus anak-anak senang belajarnya. Nah, sekarang sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Yang baru rapi yang baca doanya. Aisyah sudah, Aisyah. Sudah, Aisyah. Kita baca doa yuk. Alhamdulillah, pulang ke rumah bukunya dibaca, patuhi aturan yang ada di rumah. Kalau langsung pulang, kita sudah boleh dipakai, yang dipakai bawa kertasnya langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.